Halo, jumpa lagi dengan saya di Tarot Aja. Kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari kolega saya. Untuk kamu yang nonton channel YouTube ini, kamu silakan ikut dan memilih kartu yang nanti saya tawarkan ya. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan dan saya akan memberikan 2 kartu untuk pemirsa. Pemirsa bisa memilih. Jadi dipilih yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Terutama kalau apa pertanyaannya sesuai dengan apa yang ingin kamu tanyakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, dia kangen enggak ya? Jadi ini sebuah pertanyaan dari Lisa. Pertanyaannya, dia kangen enggak ya? Dia ini bisa mungkin pacar, pasangan, atau seseorang. Oke, kita lihat. Aku ambil 1, 2, 1 untuk Lisa ya, 2, 3. Kita singkirkan Lisa. Lisa di sini nomor 1. Lisa yang di atas, kamu 1, 2. Silahkan kamu pilih. Dia kangen enggak ya? Waduh, kepo nih. Kita lihat Lisa, kangen enggak dia sama kamu? Deng. Dan yang keluar adalah 9 of Pentacle. Kalau kamu bertanya, dia kangen enggak? Dia nih gak kangen, cenderung tidak kangen. Walaupun dia orang yang tipenya mencari perhatian, tipenya senang diperhatikan, tapi dia di sini tidak kangen. Oke. Untuk berikutnya yang nomor sini, nomor 1 apa ya? Yang untuk pemirsa, kangen gak sih? Kartu Queen of Pentacle juga cenderung akan mengatakan tidak. Kenapa tidak? Nah, kenapa tidak? Dia pernah kecewa. Mungkin kamu pernah mengecewakan dia. Kamu pernah membuat, mungkin hubungannya udah lama, kenalnya udah lama dan mungkin pernah berhubungan lama, tetapi di sini aku melihatnya ada kekecewaan. Jadi kadang malah kalau ingat kamu tuh malah sedih gitu. Jadi bukan dikangen. Gitu. Berikutnya, dia kan enggak ya? 5 of Swords. Kartu ini mengatakan kangen. Dan sebenarnya justru apa ya? Dia banyak perang batin sih aku melihatnya, dia banyak perang batin. Di hatinya banyak memikirkan kamu, jadi dia kangen. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Sambil kita lanjut ke pertanyaan berikut, aku minta tolong untuk pemirsa subscribe, like, dan share ya. Kenapa? Karena channel ini biar bisa berkembang dan kita bisa merayakan kehidupan dengan di Tarot Aja. Pertanyaan berikut dari Widya. Dia serius gak sih? Pertanyaan gitu. Dia serius gak sih? Widya. 1, 2, 3. Singkirkan. Ini Widya, ini pemirsa, oke. Widya, pemirsa silakan direct mengikuti. Jika pertanyaan ini sesuai dengan keinginanmu, ikuti saja. Oke, kita lihat di Widya. Dia serius enggak sih? Nah, dia serius enggak sih? Di kartu ini, kalau pertanyaan dia serius enggak, kecenderungannya dia tidak serius. Jadi ada waktu, ada secara fisik dia tidak bisa intens dengan kamu. Jadi ini mungkin kalau hubungan bisa juga dengan ada jarak juga ya. Ada jarak, jadi secara fisik dia susah bertemu dan membagi waktu untuk bertemu dengan kamu. Jadi kalau kamu udah serius gak sih? Jawabannya gak serius. Oke, berikutnya pemirsa siap-siap. Dia serius gak sih?
Kartu ini mengatakan aku membacanya cenderung tidak. Kenapa? Nine of Cup. Jadi ya kamu adalah bagian dari bagian dari perjalanan perasaan dia. Kamu sudah ada di belakang dia, kamu sudah ada dalam masa lalu dia. Jadi dia serius enggak? Di sini cenderungnya tidak. Gitu loh. Oke, dia enggak serius untuk kamu gitu. Jadi mungkin kamu lebih cocok jadi Jadi kayak piala, kayak rekod perjalanan cintanya kalau ini sebuah cinta gitu loh. Jadi ya naikin kredit gitu, kredit bahwa kamu adalah pernah ada di hidup dia gitu. Jadi kayak koleksi. Dia serius enggak sih? Berikutnya pemirsa, kartu ini mengatakan 50-50. Jadi bisa iya, bisa tidak. Jadi kemungkinan iyanya tuh 50%. Nah, kenapa 50%? The Justice ini dia seperti susah untuk bersikap tegas terhadap kamu. Untuk memilih kamu bukan berarti ada orang lain ya, tetapi ada banyak hal yang dipertimbangkan dia untuk dia bisa bersikap tegas. Jadi dia belum bisa bersikap tegas. Tetapi potensi untuk seriusnya ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Kristo. Pertanyaannya, ke depan asmaraku sama orang baru atau orang lama? Hore. Orang baru atau orang lama? Kalau orang lama tuh bisa mantan atau bisa orang yang pernah dikenal. Kalau orang baru tuh benar orang-orang yang baru dikenal kan berarti kan. Nah, kalau baru dikenal ini semoga pertemuannya tidak seperti sinetron ya. Di mall ketemu tabrakan, barangnya itu terus diambilin. Oke, kita lihat ya. Lihat 1, 2, 3. Oke, Kristo atas, pemirsa kiri, pemirsa kanan, silahkan pilih. Relax, pilih sesuai dengan keinginanmu. Oke, aku lihat Kristo. Ke depan asmaraku sama orang baru atau orang lama? Kalau di sini kecenderungan kartu cup ini mengatakan untuk orang lama. Jadi orang yang sudah dia kenal, orang yang sudah mengerti banyak pikirannya, jalan pikirannya. Jadi orang yang sudah mengenal dia. Jadi orang lama, kecenderungan orang yang sudah dikenal. Karena Kristo ini tidak gampang dipahami. Untuk orang yang baru susah dipahami. Jadi orang-orang lama itu cenderung bisa memahami dia. Jadi jawabannya untuk Kristo adalah orang lama, maksudnya orang yang pernah dikenal. Untuk pemirsa kita lihat dendeng. Ke depan asmaraku sama orang baru apa lama? Ini juga lama ini. Ini orang lama. Orang yang orang yang pernah hadir dalam hidupmu, kamu kenal, kamu dekat, bahkan kamu pernah berinteraksi dengan dia, melewatkan kebersamaan bareng-bareng. Bahkan mungkin juga dia sudah kenal keluargamu. Oke, kita berikutnya. Orang baru apa lama? Ini orang lama semua ini. Ini orang lama. Bahkan orang lama ini bisa dari teman kerja, aku melihatnya. Ini bisa dari teman kerja atau teman sekolah. Tapi ini orang lama. Begitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Dari Rida. Kenapa sikap cowokku berubah? Waduh, Power Ranger ini cowoknya ini. Bisa berubah. Kenapa sikap cowokku berubah? Kita lihat Rida. Kenapa cowok berubah? Satu, 2, 3.
seperti Rida. Oke. Rida, pemirsa. Rida, pemirsa 1, pemirsa 2. Silahkan kamu pilih. Kita buka yang Rida. Kenapa sikap cowokku berubah? Deng. Yang keluar adalah The Word. Kartu ini menggambarkan sebuah kondisi kesiapan dia untuk membangun sesuatu yang baru. Nah, aku melihatnya kartu ini menggambarkan cenderung bahwa dia pengen menyudahi hubungan dengan dirimu, maka sikapnya berubah. Karena dia di sini menggambarkan, aku melihatnya ingin sesuatu yang baru. Dia ingin membangun kehidupan yang baru. Dan kamu adalah proses belajar untuk dia. Jadi kamu bagian dari hidup dia untuk belajar sampai dia menemukan proses yang lebih baru. Begitu ya Rida ya. Oke, kita lihat pemirsa. Kasih sikap cowokku berubah. Nah, ini Two of Swords. Di sini kartu ini mengatakan dia bimbang untuk memilih sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa kamu, bisa dengan yang lain, tapi tidak selalu manusia ya. Maksudnya bukan milih kamu dan cewek lain atau itu bukan selalu. Bisa milih kamu dan keluarga, dalam arti mungkin keluarganya masih butuh dia untuk bekerja, dia untuk nah, antara memilih kehendak keluarga atau memilih kamu, atau bisa juga memilih orang lain. Jadi kamu adalah salah satu pilihan yang dia bingung untuk saat ini untuk menentukan, makanya dia berubah. Berikutnya, kenapa dia berubah? Three of Wands. Dia kecewa, dia sakit hati dengan dirimu. Jadi ada hal-hal atau peristiwa yang membuat dia merasa sakit dan akhirnya membuat dia berubah. Begitu, kita lanjut. Ini masih Rida. Pertanyaannya, apa dia masih ada rasa? Apa dia masih ada rasa? Rasanya apa saja ya? Apakah dia masih ada rasa? Kita lihat. 1, 2, 3. Rida kan? Ini masih Rida, ini Rida. Rida, pemirsa. Oke, pemirsa yang tadi ambil 1, pindah ke 2 boleh. Yang nomor 2 pindah 1 boleh. Oke, Rida jawabannya adalah, apakah dia masih ada rasa? Deng. Three of Wands. Kartu ini menggambarkan dia masih ada rasa. Namun kadang dia merasa jauh. Mungkin dia di tempat tidak di tempat yang sama dengan kamu. Bisa itu pulau lain atau kota lain. Jadi sukanya sih masih suka, masih ada rasa, cuman ada jarak yang membuat perasaannya itu nggak bisa mengalir seperti yang kamu inginkan gitu loh. Masih ada rasa. Kita lihat masih ada apa, dia masih ada rasa. Kalau di sini jawabannya cenderung tidak. Kenapa kok tidak? Dia saat ini sedang fokus membangun ekonominya, menstabilkan ekonominya. Jadi fokus dia tidak lagi pada perasaan, tapi lagi pada finansial, pada keuangan, pada material. Itu untuk yang kedua. Kita lihat apa dia masih ada rasa. The Sun itu menggambarkan sebuah semangat, sebuah kehangatan, tetapi harus ada jarak di sini ya. Jadi kartu ini mengatakan 50-50. Masih ada rasa sih, cuman mungkin kisaran 50% ya. Satu sisi masih ada, satu sisi dia harus menentukan sikapnya untuk hal yang lain. Jadi masih ada sedikit, masih ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari MY. Wah, ini asik pertanyaan.
Kapan dapat duit dari transaksi? Wah, pandemi gini semua orang mikir duit nih. Situasinya nggak pasti, pengennya dapat duit, sama, semua masih membutuhkan uang. Kita lihat, oke. Pemirsa yang butuh duit, kira-kira kapan ya? Ini MY, pemirsa. Oke. MY, pemirsa. Inisial ya ini, MY, pemirsa. Silahkan pemirsa memilih. Oke, aku buka MY dulu. Kapan dapat duit dari transaksi? Kartu ini yang muncul adalah The Death. The Death ini adalah gambaran dari sebuah metamorfosis, gambaran dari sebuah perubahan total. Jadi, kapan kamu dapat duit? Jawabannya adalah ketika ada situasi ini berubah total, nanti kamu dapat duit. Bisa dengan pekerjaanmu yang harus dirubah, atau cara pikirmu yang harus dirubah, atau kondisi sekarang yang gak jelas ini berubah. Nah, itu baru kamu dapat duit. Jadi kalau yang paling dekat adalah setelah pandemi ya, maksudnya setelah semua ini berubah jadi pola yang baru, nanti kamu dapat duit. Pemirsa 1, kapan saya dapat duit? Ini bisa lama bisa dekat. Cuman masalahnya kamu harus tetap menentukan titik tujuan, dan kamu tetap menjaga perasaanmu. Jangan gampang goyang, jangan gampang gampang menyerah. Jadi fokus pada tujuanmu dan buat dirimu seimbang mencapai titik itu. Kalau ngomongin cepat apa lama, ya bisa cepat bisa lama membacanya gitu loh. Tinggal kamu bisa fokus enggak. Berikutnya, kapan dapat duit? Kalau di sini bisa cepat. Kartu ini mengatakan cenderung bisa cepat. Cuman kadang ada yang dikalahkan ya. Kalau ini misalnya kamu jualan barang, tanah atau apa, mungkin harganya tidak sesuai dengan ekspektasimu. Kalau ini sebuah THR, begitu juga. Mungkin kamu tidak dapat sesuai yang kamu impikan. Kalau ini pesangon dan semuanya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi cepat dapatnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Anastasia Chris. Anastasia Chris mau tanya, sebaiknya nerusin usaha orang tua, usaha ortu, atau melanjutkan usaha yang pernah kubuat. Jadi ini ngomongin bisnis ya. Ortu apa yang pernah aku buat? Anak Chris. Nerusin usaha yang mana? Kamu udah punya usaha, tapi juga kamu bingung meneruskan punya ortu atau tetap punya kamu. Chris, pemirsa 1, pemirsa 2, relax, silakan pilih. Aku buka punya Chris. Kalau di sini terbacanya, kamu lebih bagus melakukan usahamu sendiri. Karena kalau dari usahamu sendiri, di sini tergambar kamu akan bisa menjadi pemimpin. Kamu dengan mudah memimpin, dan secara material ini uangnya besar. Nanti kamu akan dapat uang yang banyak. Jadi kalau saran dari kartu ini, bagus dari usahamu sendiri, bukan nerusin punya orang tua. Kita pilih untuk pemirsa. Nah, untuk pemirsa yang milih kartu ini, jawabannya cenderung untuk memilih usaha neruskan orang tua. Mungkin karena kamu yang dipercaya orang tua, atau kamu yang sudah belajar banyak tentang usaha itu. Karena di sini terlihat kamu sudah siap banget untuk meneruskan usaha itu. Jadi lanjutkan usaha orang tuamu. Untuk yang kedua, pemirsa, sebaiknya menerusin usaha orang tua apa usaha sendiri. Nah, kartu ini kalau mengatakan terus atau tidak, jawabannya 50-50.
Karena apa? Kamu kadang orangnya sangat spekulatif, orangnya kadang suka tantangan, suka hal baru. Itu yang membuat kamu kadang nggak bisa duduk pada satu hal, misalnya meneruskan orang tua atau meneruskan usahamu sendiri gitu loh. Itu jadi kalau kartu yang ini 50-50. Demikian dulu pembacaan tarot kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Apapun masalahmu, ditarot aja. Dan kita rayakan kehidupan dengan ditarot aja.